57. Kenapa malah diam? Ada apa denganmu dan kenapa kau ada di sini? Aku bertanya padamu. Seharusnya kau jawab bukan malah diam. Bukannya di kamar malah keluyuran, apa tidak tahu udara di sini sangat dingin? Kau itu sedang flu? Oce Rafa marah-marah pada Ashifa. Ashifa tidak menjawab satupun pertanyaan Rafa dan Ashifa malah langsung memeluk Rafa. Rafa jelas terkejut saat Ashifa yang dimarahi tiba-tiba memeluknya dengan erat dan Rafa bisa merasakan tubuh Ashifa yang bergetar hebat dan seperti ketakutan. Saat Ashifa berada di pelukannya tiba-tiba Rafa melihat seorang pria yaitu Bram. Namun Bram langsung menghentikan langkahnya dan buru-buru pergi saat melihat Ashifa bersama orang lain dan jelas Rafa sangat mencurigai sesuatu yang pasti berkaitan dengan istrinya. Siapa orang itu? Batin Rafa dengan penuh tanya. Apa yang terjadi Ashifa? Tanya Rafa yang pasti ada sesuatu. Namun Ashifa tidak menjawab sama sekali pertanyaan Rafa. Rafa tidak bertanya lagi dan membiarkan Ashifa berada di pelukannya. Mungkin Ashifa butuh ketenangan dan Rafa juga tidak tahu kenapa dia juga rasanya ingin memberi ketenangan untuk Ashifa. Tidak berapa lama akhirnya Rafa dan Ashifa saling melepas pelukan itu dan Ashifa menunduk di depan Rafa. Maaf, Ashifa tidak bermaksud lancang memeluk kaki Rafa. Ucap Ashifa yang gugup dengan menunduk karena takut Rafa akan memarahinya. Rafa belum mendapatkan jawaban apa-apa dari pertanyaannya yang penuh dengan kebingungan mengenai Ashifa dan apa yang terjadi pada istrinya itu sangat aneh. Ada apa sebenarnya dengannya? Batin Rafa yang sampai detik ini masih sangat penasaran. Ayo kembali ke kamar. Di sini sangat dingin. Kau bisa sakit, ucap Rafa dengan lembut. Ashifa mengangguk dan memang harusnya pergi dari tempat itu. Dia juga ingin beristirahat. Tiba-tiba Ashifa meringkis kesakitan saat melangkah. Hal itu membuat Rafa melihat ke arahnya. Ada apa? Tanya Rafa. Ashifa tidak menjawab membuat Rafa melihat ke arah bawah dan melihat Ashifa tidak memakai sendal. Kau tidak pakai sendal? Tanya Rafa. Ashifa mengangguk pelan. Apa kau gila? Bisa-bisanya kau tidak memakai sendal saat keluar, ucap Rafa yang kembali emosi dengan kebodohan Ashifa. Padahal Rafa tidak tahu kalau tadi sendal Ashifa putus. Benar-benar, desis Rafa yang langsung berjongkok dan mengangkat kaki Ashifa untuk melihat apa yang terjadi pada telapak kaki tersebut. Rafa meletakkan sebelah telapak kaki Ashifa di atas pahanya dan terlihat luka di telapak itu membuat Rafa kesal dan mengangkat kepalanya melihat Ashifa kembali. Lihat dari kecerobohanmu. Benar-benar keterlaluan, umpat Rafa dengan kesal. Ashifa mengakui dia salah, hanya diam saja yang tidak berani dengan Rafa yang sangat marah karena Ashifa yang terluka. Ashifa sekarang duduk di salah satu bangku yang ada di dekat pantai yang mana Ashifa sendirian dengan angin yang sepoi-sepoi yang pasti suasana di tempat itu sangat dingin. Tidak lama Rafa pun datang yang tidak tahu Rafa dari mana dan membawa kantung plastik dan juga minuman yang berada di dalam cup. Minumlah, ucap Rafa. Ashifa mengambilnya dan langsung meneguknya. Namun Rafa terlihat berjongkok di depan Ashifa dengan sebelah lutut Rafa menyentuh pasir. Ashifa heran dengan apa yang dilakukan Rafa yang mana Rafa mengangkat sebelah kaki Ashifa meletakkan di pahanya dan membongkar isi plastik yang tadi dibawanya, mengambil tisu untuk membersihkan telapak kaki tersebut. Rafa juga mengambil karang yang terinjak Ashifa. Pantesan Ashifa kesakitan, karena banyak pecahan karang yang diinjaknya. Namanya juga Ashifa buru-buru berlari dengan ketakutan. Jadi sangat wajar kalau kakinya terluka. Rengek Ashifa spontan memegang bahu Rafa dan meremasnya kuat karena kesakitan dengan luka yang diterimanya. Salah sendiri. Kenapa seperti anak kecil yang keluar tanpa memakai sendal? Lihat akibatnya, cicit Rafa yang sejak tadi mengoceh terus. Tadi sendal Ashifa putus saat berlari, ucap Ashifa sembari menahan perih. Kenapa berlari-lari? Apa ada yang mengejarmu? Tanya Rafa. Dia memang merasa Ashifa terjadi sesuatu. Karena juga tadi melihat laki-laki yang tidak dikenalnya yang seperti mengikuti Ashifa. Ditanya malah diam, kesal Rafa yang sejak tadi tidak mendapatkan jawaban dari Ashifa. Rafa pun kembali mengobati telapak kaki Ashifa yang terluka parah. Baginya memang terluka parah karena Ashifa lari-larian menginjak apa saja sampai kedua telapak kaki itu terluka. Jangan manja, ini salahmu jadi bertahanlah, ucap Rafa dengan ketus. Ashifa mengangguk menurut saja, walau Rafa mengobati sambil mengoceh. Namun Ashifa terlihat tersenyum, ya perhatian kecil itu tiba-tiba membuat hatinya bergetar.
Dia tidak tahu kenapa, tetapi dia sangat bahagia yang seolah diperhatikan Rafa. Bahkan sejak tadi Ashifa hanya terus melihat Rafa yang sangat serius mengobatinya yang sekarang mengusap lembut dengan obat pada telapak kaki itu membuat rasa sakit itu hilang begitu saja. Rafa juga memberi perban pada kedua telapak kaki itu. Perlakuan Rafa membuat Ashifa menemukan sosok lain dari Rafa. Lain kali jangan seperti ini. Kakimu bisa diamputasi jika kau masih tetap saja ceroboh, ucap Rafa dengan menekankan yang melihat ke arah Ashifa dan Ashifa hanya mengangguk saja yang memang akan menuruti Rafa. Rafa berdiri dari tempat duduknya dan duduk di samping Ashifa dengan menghela napasnya perlahan ke depan dan melihat ke arah Ashifa yang mendadak gugup. Kenapa keluar kamar? Bukannya kau sedang flu? Tanya Rafa. Ashifa sudah merasa enakan dan tidak mau tidur. Makanya keluar kamar. Tetapi Ashifa tidak menemukan Kak Rafa dan mencari Kak Rafa. Jawab Ashifa apa adanya. Lalu Kak Rafa kemana saja dari tadi? Ashifa tidak menemukan Kak Rafa. Tanya Ashifa. Dia tahu Rafa orang yang sebenarnya jujur dan apalagi mengenai Miranda akan menjadi kebanggaan sendiri bagi Rafa jika mengatakan dia bertemu Miranda. Namun Ashifa sangat berharap jawaban Rafa kali ini tidak itu. Ataupun jika benar Rafa bertemu Miranda paling tidak Ashifa berharap Rafa berbohong. Kak Rafa bertemu Miranda? Tanya Ashifa dengan menebak yang berusaha untuk tenang padahal tangannya saling menatap yang begitu dedekan. Rafa terlihat berpikir. Flashback. Setelah memberi obat pada Ashifa, Rafa langsung keluar dari kamar untuk mencari udara segar. Rafa sebenarnya hanya menguji Ashifa saja. Dia menurut atau tidak dengan apa yang dikatakan Rafa tentang masalah hak dan kewajiban. Sebenarnya kalau dilihat dari apa yang terjadi, Ashifa justru tidak menolak sama sekali dan memang nyata Ashifa pilek dan Rafa juga tidak mengerti dengan dirinya. Dia sebenarnya niat sungguh-sungguh untuk menyentuh istrinya atau hanya karena kesal dengan kehadiran Abian yang tiba-tiba. Ya, Rafa hanya mencoba untuk menetralkan pikirannya yang bisa dikatakan sedang kacau dan tidak tahu seperti apa. Rafa baru saja duduk di lobi penginapan dan baru saja menghela napas. Namun tiba-tiba dia melihat Miranda yang membuat Rafa mengkerutkan dahinya. Miranda, bukannya dia bilang dia tidak menginap di sini. Lalu kenapa tiba-tiba ada di sini? Batin Rafa yang terus melihat Miranda dan tiba-tiba Miranda menghentikan langkahnya ketika berpapasan dengan seorang pria dewasa yang usianya sekitar 40 tahunan membuat Rafa heran. Bukannya itu produser Miranda? Batin Rafa melihat Miranda dan pria itu cipika-cipiki. Sebenarnya hal itu biasa saja. Apalagi Miranda wanita yang modern dan juga seorang selebritis dan kedekatan dengan produsernya hal yang biasa. Namun saat melihat Miranda dan pria itu, Rafa merasa ada hal yang ganjil dan apalagi Miranda merangkul pria itu dengan mesra membuat Rafa tanda tanya. Hal biasa seperti itu membuat Rafa yang tiba-tiba merasa tidak biasa dan langsung berdiri dari duduknya yang mana Rafa langsung mengikuti Miranda dan pria itu. Miranda bahkan tidak menyadari jika Rafa mengikuti dia dan pria yang dikenal Rafa dan mungkin namanya Rafa tidak ingat. Sampai akhirnya Rafa menghentikan langkahnya ketika berada di koridor tempat itu dan melihat Miranda dan pria itu masuk salah satu kamar membuat Rafa mendengus kasar. Rafa langsung mengeluarkan handphonenya dari dalam sakunya dan menekan kontak Miranda. "Di mana kamu?" tanya Rafa langsung to the point pada Miranda. "Sayang, aku sedang di rumah. Kamu sendiri bagaimana, apa sudah pulang?" "Aku tidak percaya jika kamu menghubungiku. Tetapi nanti kita bicara lagi ya, sekarang aku ada urusan," jawab Miranda membuat Rafa kembali mendengus dan langsung mematikan panggilan telepon itu. Ya, jawaban Miranda sudah kelas bohong. Dia membohongi Rafa, mengatakan dia ada di rumah dan ternyata berada di dalam kamar dengan pria lain. Rafa geleng-geleng dan melangkah membalikkan tubuhnya yang seolah tidak mau mengganggu Miranda. Namun baru ingin melangkah, Rafa memundurkan niatnya dan malah melangkah maju ke arah kamar Miranda dan sudah berdiri di depan kamar itu dan Rafa langsung mengetuk pintu. Sepertinya Rafa sudah siap jika apa yang akan dilihatnya nanti. 3 kali mengetuk pintu sampai akhirnya pintu terbuka. "Dek," Miranda yang membuka pintu langsung terkejut ketika melihat Rafa dan Rafa mendengus kasar dengan tersenyum miring melihat penampilan Miranda di depannya itu. Dengan memakai piyama seksi dengan lengan 1 jari dengan panjang piyama yang hanya sepahanya saja. "Sayang," ucap Miranda begitu terkejutnya dan sangat panik dengan Rafa yang tiba-tiba berdiri di depannya.
Dengan santai Rafa langsung memasuki ruangan itu. "Rafa, tunggu!" panggil Miranda berusaha mencegah Rafa, dan Rafa sudah sampai pada ranjang dan memperlihatkan pria yang dilihatnya tadi tanpa sehelai pakaian, dan juga kaget melihat Rafa dan langsung menarik selimut untuk menutup tubuh polosnya yang pasti sebelumnya sudah diservis Miranda. "Rafa, aku bisa jelaskan," ucap Miranda. "Ternyata kau sangat cepat. Aku tidak percaya jika kau bisa melakukan semua ini. Kau sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya," ucap Rafa dengan santai dan langsung pergi dari hadapan Rafa. "Rafa, tunggu!" panggil Miranda dengan buru-buru mengambil kardigan piyamanya untuk mengejar Rafa. "Sial, kenapa pacarnya malah datang?" umpat pria itu yang tahu jika itu adalah pacar dari Miranda. Ya, semua orang yang bekerja di dunia hiburan memang pasti tahu Rafa dan Miranda pacaran. Dengan berusaha keras Miranda mengejar Rafa yang berusaha agar Rafa mendengarkannya. "Rafa, tunggu, dengarkan aku," ucap Miranda yang menahan lengan Rafa. Namun Rafa langsung melepas kasar dari wanita yang mungkin sudah dinilainya sangat menjijikkan. "Rafa," lirik Miranda yang berlubang air mata. "Simpan air matamu itu. Karena itu sudah tidak ada gunanya lagi. Kau benar-benar keterlaluan, Miranda. Aku sudah berusaha untuk hubungan kita. Bahkan aku sampai menikah dengan Ashifa. Karena sudah tidak bisa menemukan jalan tepat. Pikiranku buntu dan itu semua gara-gara kau yang tidak menginginkan kita menikah. Tapi apa setelah aku menikah? Kau baru muncul dan mengatakan akan meninggalkan semuanya dan menikah denganku. Aku berusaha, Miranda, untuk memperbaiki segalanya. Aku berusaha untuk membuatmu diterima keluargaku. Tetapi apa yang kau lakukan? Kau membohongiku dan kau malah berasa dengan pria lain," ucap Rafa dengan marah-marah. "Aku bisa jelaskan, Rafa. Apa yang kamu lihat tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan, Rafa," ucap Miranda yang menangis dengan air mata buaya. "Cukup, jangan bicara lagi. Aku bukan laki-laki yang bodoh yang bisa kau tipu. Apa yang terjadi hari ini sudah menjelaskan bagaimana dirimu yang sebenarnya. Jika duniamu sama dengan dunia gelap yang dikatakan Mama selama ini," ucap Rafa langsung menjudge buruk Rafa. "Apa maksud kamu?" tanya Miranda. "Beginilah dirimu, Miranda. Kau wanita seperti ini yang memang cocok dengan profesimu," kecam Rafa yang meninggalkan Miranda. Namun Miranda kembali menahannya. "Aku mencintaimu, Rafa, dan aku punya alasan untuk melakukan semua ini," ucap Miranda yang berusaha membujuk Rafa. "Alasanmu hanya demi karir. Jangan pernah menemuiku lagi, menghubungiku. Ternyata Mama benar, kau memang tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Madison," tegas Miranda menepis kasar tangan Miranda dan langsung pergi. "Rafa, tunggu, Rafa!" teriak Miranda dan Rafa pergi dengan kemarahannya tanpa memperdulikan Miranda yang berteriak memanggilnya. "Arggg!" teriak Miranda yang berlutut yang stres sendiri dengan Rafa yang akhirnya mengetahui seperti apa dirinya dan dia dan Rafa benar-benar sudah berakhir. Miranda pasti sudah tidak bersemangat lagi dan terus berusaha untuk Rafa bisa memaafkannya. Sampai Miranda juga bertemu dengan Ashifa. Ya, Miranda sengaja mengarang cerita supaya Ashifa marah. Karena dia tidak ingin Ashifa menjadi menang. Apalagi hubungannya dan Rafa sudah kandas. Apa yang dikatakan Miranda pada Ashifa adalah kebohongan besar. "Flason, Kak Rafa," tegur Ashifa yang melihat Rafa bengong dan bahkan tidak menjawab pertanyaan yang membuat Ashifa benar-benar sangat ingin jawaban itu. "Ayo kita kembali ke kamar," ajak Rafa yang malas menjawab pertanyaan Ashifa. Ya, hati Rafa juga sedang tidak baik. Merasa dikhianati setelah berkorban banyak. Bahkan sampai melawan orang tua membuat wanita yang di sampingnya menderita. "Nanti dulu," sahut Ashifa yang belum mau pulang. "Apalagi?" sahut Rafa kesal. "Minumannya belum habis," sahut Ashifa memberi alasan. "Kalau begitu cepat habiskan," sahut Rafa yang sudah berdiri. "Tunggu sebentar, duduklah sebentar melihat gelombang." 15 menit saja, ucap Ashifa. Rafa melihat Ashifa dengan serius. "Please," sahut Ashifa memohon dengan menyipitkan matanya. Rafa berdecak kesal dan akhirnya duduk dengan terpaksa di samping Ashifa membuat Ashifa tersenyum tipis dengan Rafa yang mau menurutinya. Bersambung 58. Akhirnya Rafa menuruti Ashifa yang mana mereka berdua sama-sama duduk melihat gelombang air laut yang begitu indah. Tidak ada pembahasan dari Ashifa maupun Rafa,
Tidak ada suara yang keluar dari mulut keduanya dan hanya mata yang sama-sama tertuju lada lautan melihat gelombang menyapu pasir di daratan. Ashifa sangat menyukai pantai. Karena sejak kecil dia terus ke pantai bersama dengan keluarga kecilnya dan dengan melihat pantai hatinya sudah sangat bahagia terlihat dari wajahnya yang tersenyum dengan tulus dengan matanya yang indah saat melihat air laut di depannya itu. Rafa sendiri juga yang memang galau, sakit hati, merasa bodoh yang telah dikhianati larut dalam lamunan dengan hatinya yang tidak jelas mengarah kemana. Dia hanya mengingat-ingat bagaimana Miranda dengan mudahnya bersama orang lain. Miranda yang tidak pernah memikirkannya dirinya. Bahkan Atar banyak berkorban untuk hal itu. Tidak tahu bagaimana ceritanya dia dan Miranda bisa pacaran dan bahkan Atar punya niat untuk serius pada Miranda. Ya mungkin Atar dibutakan dengan cinta yang salah karena selama ini hubungannya dengan Miranda tidak pernah direstui dan Atar jelas merasa manusia yang paling bodoh. Sudah tidak direstui dan tetap mempertahankan bahkan sudah keluar dari norma-norma agama yang seharusnya Atar paham itu adalah kesalahan. Hal itu yang mungkin disesalkan Atar dengan semua kebodohannya yang membuat dirinya menyesalkan hidup yang sia-sia dan bahkan sampai melawan pada orang tuanya. Miranda, kau membuat hidupku seperti tidak terarah. Aku tidak tahu apa yang membuatku mempertahankanmu dan menjadikanku musuh dari keluargaku. Hanya karena dirimu, batin Rafa dengan wajahnya penuh kemarahan dan juga penyesalan. Ashifa tiba-tiba melihat ke arah Atar dan mengamati wajah itu yang seperti ada masalah. Kak Atar, kenapa ya? Hari ini diam saja. Dia bahkan menurutiku dan tidak marah-marah. Dia hanya marah karena tadi aku terluka. Namun marahnya sebuah perhatian yang aku rasa itu hal yang berbeda. Tapi jika aku melihat dari wajahnya seperti ada sesuatu yang dialaminya. Tetapi apa ya? Batin Ashifa yang merasa ada sesuatu pada suaminya. Sudahlah Ashifa, kamu sebaiknya berpikir positif saja. Apa yang kamu pikirkan? Jangan aneh-aneh Ashifa, tidak terjadi apapun. Yang penting Kak Rafa ada di sini dan apa yang dikatakan Miranda tadi bukalah kebenarannya dan lain kali aku harus berpikir positif pada Kak Rafa. Agar energi positif juga sampai pada Kak Rafa. Batin Ashifa yang kembali melihat lurus ke depan. Ashifa kembali mengeluarkan senyum indahnya yang membuat perasaannya sangat tenang. Dan bahkan Rafa yang tadi fokus melihat ke depan dengan pemikirannya yang tidak tenang dan penuh rasa galau kembali menoleh ke arah Ashifa dan mendapati Ashifa yang tersenyum begitu tulus dan seperti tanpa ada beban. Jangan tanya cantik atau tidak. Ashifa sangat cantik dan tidak mungkin Rafa tidak menyukainya. Bahkan bisa-bisanya Rafa terbayang saat pertama kali dia dan Ashifa bertemu. Saat di pernikahan Lulu, wanita cantik yang melantunkan ayat suci Al-Quran dengan suaranya yang begitu indah. Dan saat berkenalan dengannya wanita yang sudah menjadi istrinya itu hanya menunduk saja dan sangat sopan, sangat lembut dan murah tersenyum. Saya terima nikahnya Samara Ashifa binti Randy dengan mas kawin tersebut dibayar tunai ini. Teringat di mana Rafa mengucapkan ijab kabul dan wanita di sampingnya sudah sah menjadi istrinya. Senyum seperti ini sering ditemui Rafa saat Ashifa belum menjadi istrinya. Namun saat menikah dengan wanita yang 7 tahun lebih muda darinya itu penuh dengan air mata dan bahkan rasa takut kepadanya. Bahkan Ashifa pernah pingsan di tangan Rafa dan banyak kebodohan yang dilakukan Rafa yang seharusnya gadis seusia Ashifa tidak pantas mendapatkannya, apalagi Ashifa anak yang baik dan tidak pernah mengalami hal itu selama hidupnya. Melihat wajah Ashifa yang seperti itu membuat Rafa mengingat semua yang dilakukannya kepada Ashifa, sangat jahat, sangat kejam yang tega menyakiti wanita yang tidak berdosa sama sekali. Tidak tahu kenapa Rafa terus melihat Ashifa dengan ekspresi yang tidak terbaca. Apakah Rafa menyesal atau tidak? Dari apa yang terjadi barusan seharusnya Rafa sadar jika wanita pilihan orang tuanya itu memang yang terbaik yang tidak ada apa-apa dibandingkan Miranda yang barusan saja tertangkapnya bercinta dengan pria lain yang membuat Rafa merasa menjadi laki-laki paling bodoh. Dan telah menyia-nyiakan wanita di sampingnya yang jelas sangat cantik baik dari fisik maupun hati. Lalu kenapa Rafa harus membenci wanita sepertinya? Apa kesalahannya? Kesalahan Ashifa hanya tidak beralasan dan seperti yang Ashifa sering katakan. Dia pun tidak menginginkan pernikahan itu. Jika tahu Rafa tidak menginginkannya. Di tengah lamunan Rafa yang terus melihat Ashifa.
Ashifa tiba-tiba melihat ke arah Rafa dan mendapati Rafa sedang menatapnya dengan dalam dengan penuh arti yang membuat heran dengan menatap kembali manik mata tersebut. "Ada apa Kak Rafa?" tanya Ashifa dengan lembut. Rafa masih terdiam yang mungkin tidak mendengar jika Ashifa sedang bertanya kepadanya. "Kak Rafa," tegur Ashifa dan Rafa masih terdiam membuat Ashifa melambai-lambaikan tangannya di wajah Rafa yang membuat Rafa langsung tersadar dari lamunannya. "Kak Rafa kenapa? Apa Kak Rafa baik-baik saja?" tanya Ashifa dengan lembut. "Iya Aki baik-baik saja," jawab Rafa yang mendadak gugup. "Lalu kenapa melihat Ashifa seperti itu? Apa ada sesuatu yang ingin kakak sampaikan?" tanya Ashifa. "Ayo kembali sudah malam dan sudah lebih 15 menit, jadi kita harus kembali ke penginapan," ucap Rafa dengan suara beratnya. "Apa harus pulang sekarang?" tanya Ashifa yang sepertinya masih ingin di tempat itu menikmati pemandangan malam. "Baiklah Kak Rafa, sesuai janji Ashifa, hanya 15 menit saja," sahut Ashifa yang akhirnya menuruti Rafa. Rafa berdiri terlebih dahulu dari tempat duduknya dan Ashifa ingin berdiri namun kakinya masih terluka dan bahkan masih diperban dan sejak tadi dia tidak menginjakkan kakinya di pasir karena takut perbannya kotor. Ashifa bahkan terlihat kebingungan harus bagaimana untuk kembali ke penginapan. Karena sendal pun dia sudah tidak punya. Rafa yang melihat hal itu langsung bertindak dengan satu tangannya memegang punggungnya Ashifa dan satu lagi berada di bawah lutut Ashifa yang langsung menggendong Ashifa ala bridal style yang membuat Ashifa terkejut dengan matanya yang terbelalak. Saat Rafa menggendongnya, "Kak Rafa," ucap Ashifa panik, "Kak Rafa ini tidak perlu. Turunkan Ashifa." "Ashifa tidak apa-apa," ucap Ashifa yang kepanikan. "Diamlah, makanya jangan membuat ulah," ucap Rafa yang berjalan dengan menggendong Ashifa. "Tapi Kak Rafa, ini berlebihan," sahut Ashifa. Rafa menghentikan langkahnya dan melihat ke arah Ashifa. "Kakimu masih sakit. Jadi biarkan aku menggendongmu," tegas Rafa yang kembali melanjutkan langkahnya dan Ashifa tersenyum tipis dengan tangannya yang mengalung di leher Rafa yang dengan cara Rafa memperlakukannya membuatnya begitu bahagia dan merasa ada yang berbeda. Ya Allah, kenapa perasaan Ashifa seperti ini? Ashifa sangat gugup dan jantung Ashifa berdetak terus. Batin Ashifa yang tidak bisa menetralkan kondisinya, detak jantungnya yang berdebar tidak karuan. Apalagi dengan perasaannya yang tidak bisa dikatakan seperti apa. Ashifa bahkan terus melihat Rafa. Melihat wajah tampan yang penuh dengan aura dingin. Namun saat Rafa melihatnya, Ashifa malah mengalihkan pandangannya yang tidak berani menatap Rafa. Ashifa benar-benar salah tingkah kali ini karena Rafa yang sangat hangat malam ini. Rafa terus mengendong Ashifa dan sudah memasuki penginapan. Namun saat di lobi mereka berpapasan dengan Miranda dan Miranda dipastikan sangat terkejut melihat hal itu. Rafa juga menghentikan langkahnya dan Ashifa sendiri hanya melihat suaminya yang kira-kira apa yang dilakukan suaminya. Rafa melihat ke arah Ashifa yang seolah mata keduanya sedang berbicara. "Rafa, dengarkan aku," ucap Miranda maju selangkah yang masih berusaha pada Rafa. Namun Rafa langsung pergi melewati Miranda yang tidak peduli pada Miranda. "Rafa tunggu," panggil Miranda. "Arga sial gagal lagi, sekarang dia bersama Ashifa, kurang ajar. Aku tidak akan biarkan wanita itu menang." "Tidak akan," umpat Miranda dengan kemarahannya. Rafa terus membawa Ashifa melewati koridor hotel dengan langkah perlahan dan Ashifa juga terus melihat ke arah Rafa. Kenapa tadi Kak Rafa tidak menegur Miranda? Apa yang terjadi dan Miranda kenapa dia seperti itu? Batin Ashifa yang kepikiran namun hanya berusaha untuk tidak memikirkan Miranda. Rafa dan Ashifa akhirnya sampai juga ke kamar mereka dengan Rafa yang masih menggendong Ashifa tetap seperti semula dengan ala bridal style di mana Ashifa terus saja menatap suaminya itu. Ashifa mungkin sudah semakin berani untuk menatap Rafa. Kalau dulu dia malu-malu, namun sekarang tidak lagi. Ya namanya juga suaminya, jadi untuk apa malu-malu, justru halal menatapnya. Tetapi tetap saja kalau Rafa melihatnya, Ashifa mengalihkan wajahnya yang keberaniannya tidak sehebat itu. Dengan perlahan Rafa membaringkan tubuh Ashifa di atas ranjang dan membuat kedekatan di antara keduanya semakin tak berjarak. Rafa menatap wajah cantik Ashifa yang sangat gugup. Dengan Rafa terlihat kesulitan menelan salivanya saat wajah yang tanpa jarak itu saking berdekatan dengan mata yang saling bertemu. Mata indah Ashifa yang sangat teduh,
sangat tulus dan mana mungkin tidak ada yang jatuh cinta pada wanita sepertinya. Terbukti dari Rafa yang terus menatap Ashifa dengan posisinya yang masih sama dengan tangannya yang masih berada di punggung Ashifa. Tidak tahu apa yang ada di pikiran Rafa. Lama menatap istri cantiknya itu. Sebuah kecupan hangat menghampiri kening Ashifa membuat jantung Ashifa berdebar kencang dan menutup matanya saat mendapat kecupan dari suaminya yang baru pertama kali dirasakannya. Tetapi bukan ini pertama kalinya Rafa mencium kening Ashifa, sebelumnya pernah dan Ashifa tidak menyadari itu. Karena Ashifa yang tertidur, mata Ashifa perlahan kembali dibukanya dan ternyata suaminya masih tetap menatapnya dengan wajah mereka yang semakin dekat dengan napas yang saling menerpa. Rafa juga mencium pipi merah Ashifa yang membuat Ashifa semakin dedekan. Ia tidak tahu apa yang mau dilakukan Rafa kepadanya. Namun ciuman berpindah lembut pada pipinya dari kiri ke kanan dan mata Ashifa hanya tertutup dengan tangannya yang saling mengepal karena sangat dedekan dan mungkin Rafa bisa merasakan debaran jantungnya. Tiba-tiba Ashifa merasa ada yang menarik peniti di jilbabnya. Ya, Rafa sudah membuka jilbab Ashifa dan meletakkannya sembarang tempat. Rada-radanya sepertinya Rafa ini mau melakukan sesuatu kepada Ashifa. Karena wajah Rafa sepertinya mulai dipengaruhi suatu keinginan yang bisa dikatakan gairah. Jemari Rafa yang sangat lembut membelai pipi Ashifa membuat Ashifa merinding mendapatkan sentuhan dari seorang pria. Rambutnya yang terurai panjang disisir dengan 5 jemari Rafa dari bagian dalam. Sampai pada titik Rafa yang sepertinya tidak ingin membuang-buang waktu. Langsung mengecup lembut bibir Ashifa. Membuat Ashifa dengan cepat memejamkan matanya. Hanya sebuah kecupan. Tanpa ada penolakannya dari Ashifa. Karena tidak ada penolakan, Rafa pun mencium kembali dan bukan hanya kecupan. Tetapi ciuman ini sangat dalam dan membuat Ashifa meremas seperti bahwa rasa yang dirasakannya sangat berbeda dengan Rafa yang menciumnya saat di pantai waktu itu. Tangan Rafa bahkan menautkan tangannya pada telapak tangan Ashifa dan semakin memperdalam ciuman itu membuat Ashifa tidak tahu harus bagaimana. Ya, Ashifa wanita yang tidak pernah melakukan hal itu. Dan Rafa juga tahu terbukti dari ciuman yang terlihat Ashifa sangat kaku dan bahkan takut. Namun Rafa yang sangat ahli dalam hal itu berusaha membuat Ashifa nyaman dan menikmati ciuman yang diberikannya. Ciuman itu tidak berhenti dengan tubuh Rafa yang sudah berpindah di atas tubuh Ashifa yang menindih Ashifa dengan ciuman yang semakin dalam yang penuh dengan gairah. Rafa benar-benar bisa gila karena hanya ciuman saja mampu membuat gairahnya meningkat. Tidak tahu kenapa dia sangat penasaran dengan Ashifa yang ingin terus mencumbui bibir istrinya itu. Selang beberapa menit, Rafa melepas ciuman itu dan barulah Ashifa bernapas karena ulah Rafa berhenti bermain di bibir Rafa. Namun ternyata pindah pada leher Ashifa. Ashifa layaknya wanita penurut yang hanya memejamkan matanya dengan kegelisahannya yang merasakan rasa aneh di tubuhnya. Saat suaminya menyentuh dirinya, apalagi tangan Rafa sudah bermain di punggung Ashifa yang mencari res baju Ashifa yang dipastikan ingin melakukan hal yang lebih. Ingin memiliki Ashifa seutuhnya, Rafa harus menjilat ludahnya sendiri yang pernah mengatakan, jika dia tidak akan pernah menyentuh Ashifa, tidak akan tertarik pada Ashifa. Namun nyatanya semuanya tidak benar. Karena Rafa sangat menginginkan wanita itu, dia benar-benar ingin memiliki Ashifa karena gairahnya sudah di ujung. Kak Rafa, lirih Ashifa dengan suara beratnya yang mendorong dada Rafa saat Rafa benar-benar melakukan hal yang lebih jauh lagi pada Ashifa. Rafa seakan tidak peduli dengan protes Ashifa dan semakin gila melakukannya. Kak Rafa, perut Ashifa sakit, sepertinya Ashifa datang bulan. Sahut Ashifa tiba-tiba yang membuat Rafa langsung berhenti dan mengangkat kepalanya melihat Ashifa. Bersambung 59. Mendengar ucapan Ashifa membuat Rafa frustasi yang berharap itu salah dengar dan menatap Ashifa memastikan perkara Ashifa. Apa katamu? Tanya Rafa dengan suara seraknya. Sakit, ucap Ashifa dengan wajahnya yang menahan sakit. Perut Ashifa sakit, Ashifa sepertinya datang bulan, ucap Ashifa yang menahan rasa sakit di perutnya. Rafa mendengus kasar dan langsung menjatuhkan tubuhnya di samping Ashifa. Gila, Rafa benar-benar bisa stres jika begini. Sudah dipenuhi gairah dan ingin menuntaskan hasratnya, tiba-tiba istrinya katanya datang bulan. Kedatangan tamu yang tidak diundang. Kepala Rafa jadi sakit kan?
Kepala Rafa bisa pecah karena permainan yang berhenti di tengah jalan dan bahkan gairah sudah memenuhi tubuhnya. "Maaf Kak Rafa," ucap Ashifa yang langsung berdiri dan buru-buru langsung ke kamar mandi untuk mengecek keadaannya sebenarnya. Rafa membuang napasnya kasar ke depan yang benar-benar frustasi dengan Ashifa. Rafa langsung duduk dengan mengusap wajahnya dengan kasar, matanya, dan wajah itu masih dipenuhi dengan keringat. Keringat dari hasrat yang membara. "Apa-apaan si Ashifa?" Bisa-bisanya, umpat Rafa yang sepertinya begitu kesal dengan Ashifa sampai Rafa mengusap berkali-kali wajahnya dengan kasar. Rafa menoleh ke arah kamar mandi dan langsung turun dari ranjang. Rafa menghampiri kamar mandi dan langsung mengetuk pintu. "Tok tok tok tok. Ashifa, kau baik-baik saja?" tanya Rafa sembari mengetuk pintu. "Ashifa, kau mendengarku?" tanya Rafa lagi yang terus mengetuk pintu. Ceklek. Ashifa membuka pintu kamar dan memperlihatkan Ashifa yang keluar. Namun hanya kepalanya saja yang keluar. "Bagaimana?" tanya Rafa. "Kak Rafa, Ashifa memang sedang datang bulan dan sekarang perut Ashifa sakit," ucap Ashifa dengan wajahnya yang menahan sakit. Bahkan tangannya yang memegang perutnya. "Lalu?" tanya Rafa. "Kak Rafa, Ashifa tidak membawa pembalut." "Ashifa lupa persediaan," ucap Ashifa. "Lalu?" tanya Rafa lagi. Boleh tidak Ashifa minta tolong untuk membelikan Ashifa pembalut," ucap Ashifa dengan hati-hati bicara. "Kau sedang menyuruhku?" tanya Rafa dengan menaikkan satu alisnya. "Maaf Kak Rafa, Ashifa tidak bermaksud." "Tetapi Ashifa tidak mungkin keluar untuk membelinya," ucap Ashifa yang sangat takut jika Rafa marah. Rafa menghela napasnya dengan kasar yang berkacak pinggang di depan kamar mandi yang tidak tahu mau mengatakan apa lagi. "Maaf Kak Rafa," ucap Ashifa lagi menunduk. Rafa melihat Ashifa terlihat kasihan dan tidak mungkin membiarkan istrinya seperti itu yang memang tidak mungkin Ashifa pergi untuk membeli sendiri. "Kau selalu saja merepotkan," ucap Rafa dengan kesal dan langsing pergi dari hadapan Ashifa. "Kak Rafa ingin membelinya?" tanya Ashifa. "Menurutmu?" sahut Rafa yang keluar dari kamar. Ashifa tersenyum tipis mendengarnya dan senyumnya langsung kembali menahan rasa sakit di perutnya. Mau tidak mau Rafa harus membeli apa yang dibutuhkan istrinya. Untung saja tidak jauh dari penginapan ada minimarket dan Rafa bisa membelinya di sana. Rafa langsung memasukkan tempat itu dan ketika masuk malah bingung di mana tempatnya. "Apa ya namanya?" batin Rafa yang kebingungan melihat di rak-rak. Rafa mencoba memperhatikan dengan teliti yang ditemuinya hanya pemperes dengan banyak merek dan ukuran. "Masa iya dia memakai ini?" batin Rafa yang bingung sendiri. Karena ini pertama kali dia membeli hal-hal aneh seperti itu. "Ashifa, kau itu benar-benar merepotkan," gumam Rafa dengan kekesalannya. "Salahnya sendiri. Kenapa pergi begitu saja? Seharusnya bisa bertanya dulu dengan teliti pada Ashifa. Tidak mau ambil pusing dan stres sendiri." Rafa menghampiri kasir. "Ada baiknya langsung bertanya pada kasir." "Ada yang bisa saya bantu Mas?" tanya salah satu kasir yang sedang tidak menghitung belanjaan, sementara ada juga beberapa orang di sana yang melakukan pembayaran. "Saya tidak menemukan pembalut wanita di mana ia kira-kira tempatnya?" tanya Rafa dengan santainya. Namun pertanyaannya Rafa tersebut justru membuat di sekeliling Rafa tampak heran dan bahkan tertawa pelan. Jangankan orang yang di sekitar Rafa, kasir tersebut pun tertawa dengan menutup mulutnya. "Apa ada yang lucu? Kenapa mereka menertawakanku?" batin Rafa yang menyadari jika dia sedang ditertawakan. "Apa ada yang saya tanya?" tanya Rafa dengan wajah seriusnya. "Ada Mas." "Baiklah, ayo ikut saya," sahut wanita itu yang membawa Rafa menuju rak di mana tempat berada benda yang dicari Rafa. "Mau yang mana Mas? Soalnya banyak mereknya," sahut wanita itu. Rafa juga melihat sangat banyak dan bingung mau yang mana. "Yang mana lagi sih ini?" batin Rafa bertambah kesal. Sementara wanita pelayanan toko itu langsung pergi, meninggalkan Rafa yang penuh dengan kebingungan. Tidak mau ambil pusing, akhirnya Rafa mengambil keranjang dan memasukkan setiap satu merek ke dalam keranjangnya. Agar tidak salah beli. Namun apa yang dilakukan Rafa sangat mencuri perhatian orang-orang yang berbelanja. Bahkan mereka berbisik-bisik mencibir Rafa dengan senyum-senyum yang membuat Rafa kesal sendiri dengan yang menjadi bahan obrolan. Rafa juga tidak mengerti apakah yang dilakukannya itu salah atau tidak dan kenapa orang-orang begitu heboh dengannya.
Aneh, batin Rafa dengan kesal dan buru-buru memenuhi keranjangnya. Lalu langsung membayar ke kasir. Lagi-lagi kasir tersebut juga senyum-senyum membuat Rafa bawaannya kesal sendiri yang sejak tadi terus saja diperhatikan. Dia sangat perhatian pada pacarnya. Lihatlah sampai membeli seperti itu, kapan aku punya pacar seperti itu, ucap salah satu wanita yang berbisik pada temannya. Rafa tidak peduli dan buru-buru pergi setelah selesai melakukan pembayaran. Rafa bisa gila yang menjadi pusat perhatian dan cibiran banyak orang. Setelah Rafa mendapatkan apa yang dibutuhkan Ashifa, bahkan sangat lebih dari apa yang dibutuhkan Ashifa, Rafa langsung kembali ke hotel dan mendapati Ashifa yang berdiri di depan kamar mandi yang hanya menggunakan bathrobe saja. "Kak, Rafa sudah pulang?" tanya Ashifa. "Ini yang kau minta?" sahut Rafa dengan ketus memberikan kantung plastik tersebut. Betapa terkejutnya Ashifa saat melihat kantung plastik yang besar itu dengan isinya yang penuh. "Ini untuk Ashifa?" tanya Ashifa dengan wajah terkejut. "Jadi untuk siapa lagi?" "Untukku," sahut Rafa. "Kenapa sebanyak ini dan ini bisa stok sampai bertahun-tahun?" ucap Ashifa benar-benar masih terkejut. "Ya aku mana tahu kalau kau butuh berapa dan memakai yang mana. Makanya kalau mau menyuruh itu yang jelas jangan tanggung-tanggung," sahut Rafa dengan kesalnya. "Tapi kan Kak, Rafa tadi langsung pergi." "Ashifa belum selesai bicara," ucap Ashifa. Selalu menjawab, geram Rafa dengan kesal. "Sudah sana cepat ganti. Jangan banyak protes, sudah syukur dibelikan," titah Rafa dengan kesal. Ashifa mengangguk-angguk dan mengambil salah satu merek yang sering digunakannya yang pasti ada. Karena Rafa membeli semua merek dan Ashifa langsung buru-buru pergi ke kamar mandi. Sudah syukur dibelikan, bukannya berterima kasih malah mengatakan hal lain. "Benar-benar," geram Rafa dengan kesal. Dia sudah malu tadi dan Ashifa malah banyak protesnya. Tidak memprotes, Ashifa hanya kaget saja dengan banyaknya yang dibelikan Rafa. Jadi wajar saja tanggapan Ashifa seperti itu. Padahal sejak tadi Ashifa sudah sangat senang dengan Rafa yang baik hati mau membelikannya pembalut wanita yang pasti tidak semua pria bisa disuruh seperti itu. Namun kali ini Rafa berbeda, ya perhatian pada Ashifa. Setelah selesai memakai pembalut, Ashifa keluar dari kamar mandi. Ashifa cukup terkejut dengan Rafa yang ternyata masih menunggunya yang berdiri di depan pintu kamar mandi dengan bersandar miring dan kedua tangannya dilipat di dadanya. "Kak, Rafa bikin Ashifa terkejut," ucap Ashifa dengan menegakkan dadanya yang jantungnya sempat berdebar tadi. "Memang kau pikir aku setan apa?" ucap Rafa dengan kesal. "Bukan begitu Kak Rafa," ucap Ashifa. "Bagaimana, apa ada masalah?" tanya Rafa. "Masalah apa?" tanya Ashifa. Rafa menghela kasar napasnya. "Ya masalah kamu, apa masih ada masalah dengan drama datang bulanmu?" ucap Rafa dengan kesal. "Siapa yang drama? Memang Ashifa datang bulan kok," sahut Ashifa. Oke sudah jangan diperpanjang, bicara denganmu tidak nyambung," sahut Rafa memijat pelipisnya dan langsung pergi dari hadapan Ashifa. Wajah Ashifa terlihat bingung dengan Rafa yang justru berbicara tidak nyambung. Ashifa tidak peduli, dia juga terlihat menahan sakit apalagi tangannya terus memegang perutnya yang terasa perih. "Apa perlu ke dokter?" tanya Rafa yang memperhatikan Ashifa. Dari wajah Rafa sangat jelas jika Rafa sangat khawatir pada Ashifa. "Tidak perlu Kak, bentar lagi juga sembuh, hal ini biasa Ashifa alami," jawab Ashifa. "Kalau begitu sebaiknya istirahat," ucap Rafa dengan lembut. Ashifa mengangguk-angguk dan perlahan mendekati ranjang untuk beristirahat. Rafa bahkan dengan baik membantu Ashifa merebahkan diri Ashifa di atas tempat tidur dan juga menyelimutinya. "Istirahatlah," ucap Rafa. Ashifa mengangguk dan Rafa pun beralih. Namun Ashifa tiba-tiba menahan pergelangan tangannya membuat langkah Rafa terhenti. "Ada apa?" tanya Rafa. "Kak, Rafa mau kemana?" tanya Ashifa. "Aku mau tidur di sofa," jawab Rafa. "Kenapa?" tanya Rafa. "Tidak apa-apa, Ashifa hanya meminta maaf untuk kejadian ini dan pikiran Ashifa yang tadi sempat buruk pada Kak Rafa." "Makasih Kak Rafa sudah membantu Ashifa malam ini," ucap Ashifa dengan lembut yang memang sangat tulus mengucapkan terima kasih. "Ada lagi yang ingin kau sampaikan?" tanya Rafa. "Tidak ada lagi, hari ini sudah cukup, terima kasih Kak Rafa," ucap Ashifa. "Istirahatlah, jika ada apa-apa bangunkan aku," ucap Rafa.
Ashifa mengangguk-angguk dan perlahan tangan Ashifa melepas tangannya dari Rafa dan Rafa juga langsung berjalan menuju sofa. Maafkanlah Ashifa ya Allah. Jika Ashifa berpikir Kak Rafa akan menemui Miranda, batin Ashifa yang sempat punya pikiran negatif yang ternyata tidak, Rafa memang tidak kemana-mana dan memang Rafa membaringkan tubuhnya di sofa yang perlahan memejamkan matanya. Mentari pagi kembali tiba dan terlihat Ashifa yang masih tertidur dengan lelap. Sebenarnya Ashifa baru saja tidur karena tadi malam dia sangat sulit tidur yang sebentar-sebentar ke kamar mandi dan juga meringkis kesakitan. Namun sekarang kondisi Ashifa sudah baikan dan barulah Ashifa bisa tertidur dengan lelap sampai matahari sudah begitu cerah dan Ashifa belum juga bangun. Sementara Rafa sendiri sudah bangun dan sekarang terlihat sangat membuka tirai jendela kamar yang membuat mata Ashifa menjadi silau dan Ashifa juga saat itu langsung terbangun dengan mengerjapkan matanya yang silau karena ulah Rafa. Ini sudah pagi, ucap Ashifa menguap pelan melihat ke arah jendela yang Rafa berdiri di sana. Kak Rafa, kenapa tidak membangunkanku? Tanya Ashifa yang mencoba duduk. Rafa menghampiri Ashifa yang mana Rafa menuangkan air hangat dari dalam termos es dalam gelas. Minumlah, ucap Rafa yang memberinya pada Ashifa dan Ashifa langsung mengambilnya dan langsing meneguknya. Bagaimana keadaanmu? Tanya Rafa. Sudah enakan? Jawab Ashifa. Kalau begitu bangunlah, kau harus mandi, aku sudah membelikanmu pakaian ganti, cepat bersihkan dirimu, ucap Rafa. Ashifa mengangguk dan meletakkan gelas tersebut di atas nakas. Dan Ashifa langsung turun dari ranjang. Tapi tiba-tiba Ashifa kembali duduk. Ada apa? Tanya Rafa dengan menaikkan alisnya. Kak Rafa, kakak keluar sebentar boleh? Spraynya kotor dan Ashifa mau bersihkan sebentar. Ikau Ashifa yang malu saat mengatakannya. Aku menyuruhmu untuk mandi bukan membersihkan tempat tidur, ucap Rafa. Ia tahu, tetapi kan tidak mun. Belum sempat Ashifa melanjutkan kata-kata, Rafa langsung menarik tangan Ashifa yang membuat Ashifa langsung berdiri dari tempat tidur. Kak Rafa, pekik Ashifa. Rafa bahkan menarik Ashifa menuju kamar mandi sampai Ashifa memasuki kamar mandi. Jangan sampai aku memandikanmu, ucap Rafa memberi ancaman yang bisa dikatakan sangat mengerikan. Iya tidak perlu, sahut Ashifa yang mendorong Rafa keluar dari kamar mandi. Rafa hanya geleng-geleng dan membiarkan Ashifa mandi. Ashifa hanya tidak enak, karena begitu berantakan apalagi spray kotor karena perbuatannya. Jadi dia takut Rafa marah dan pihak kamar mungkin. Tetapi saat ingin membersihkannya, Rafa malah menyuruhnya untuk mandi dan meninggalkan tempat itu seperti itu. Setelah selesai mandi dan memakai pakaian yang dibelikan Rafa yang lagi-lagi pakaiannya pas di tubuh Ashifa. Ashifa keluar dari kamar dan melihat kamar tersebut sudah tampak sangat rapi dan membuat Ashifa heran. Ashifa menoleh ke arah luar di teras balkon yang mana Rafa terlihat berdiri di sana yang Setnak berdiri di pinggir balkon dengan kedua tangannya yang diletakkannya di atas pagar. Siapa yang membersihkan kamar ini? Apa lihat hotel datang membersihkannya? Batin Ashifa dengan penuh tanya yang memang kamar itu benar-benar bersih. Ashifa pun melangkahkan kakinya menuju balkon di mana ada Rafa yang mana Ashifa langsung berdiri di belakang Rafa. Kak Rafa, tegut Ashifa membuat Rafa melihat ke arah belakang. Kau sudah selesai? Tanya Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Rafa melihat Ashifa dari atas sampai bawah. Dia mengamati wajah Ashifa yang selalu cantik padahal tidak memakai makeup sama sekali dan mungkin itu juga karena pakaian yang diberikannya yang sangat cocok dengan Ashifa. Bersambung,